Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Sirkuit Internasional Chang sekali lagi menjadi saksi dominasi Marc Marquez di seri pembuka MotoGP 2025. Pembalap baru tim Ducati Lenovo ini meraih kemenangan spektakuler di Thailand, menegaskan dirinya sebagai pemimpin awal musim. Namun, di balik kemenangan Marquez, ada cerita lain yang tak kalah menarik. Bagaimana kemenangan ini menjadi pukulan telak bagi Pedro Acosta, rookie sensasional yang sempat meragukan potensi Marquez musim ini. Alih-alih menjadi juara, Pedro Acosta malah terhempas akibat crash di lap kedua balapan. Sebelum musim 2025 dimulai, Pedro Acosta, bintang baru KTM yang naik ke tim Red Bull KTM Factory Racing, menarik perhatian berkat performa impresifnya di musim rookie 2024. Dengan 5 podium Grand Prix dan 4 podium sprint, Acosta menutup musim lalu di posisi ke-6 klasemen. Hanya 2 poin di belakang Brad Binder, rekan setimnya saat itu. Kepercayaan dirinya melambung, dan dalam wawancara pramusim di tes Thailand, Acosta secara terbuka meragukan kemampuan Marquez yang berusia 32 tahun, terutama setelah pindah ke tim pabrikan Ducati. Saya rasa Max sudah melewati puncaknya. Dia hebat, tapi ini MotoGP modern. Kecepatan dan konsistensi adalah segalanya. Saya tidak yakin dia bisa mengimbangi kami, generasi baru, kata Acosta dengan nada menantang. Pernyataannya langsung memicu reaksi dari fans dan analis, yang melihatnya sebagai upaya Acosta meremehkan legenda seperti Marquez. Pernyataan Acosta ini pun direspon Marquez, yang dikenal dengan sikap tenang. Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun kecuali diri saya sendiri. Hasil balapan yang akan berbicara, ujar Marquez. Minggu pagi di Buriram menjadi panggung sempurna bagi Marquez untuk membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Mulai dari posisi awal yang menguntungkan, yang diraih dengan catatan waktu 1 menit 28,7 detik di sesi kualifikasi. Marquez mampu menguasai balapan sejak lampu start dimulai. Ia berhasil menahan tekanan dari saudaranya, Alex Marquez, dan juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, yang start dari posisi ketiga. Lap pertama berjalan mulus bagi Marquez, dengan keunggulan tipis 0,6 detik atas Alex. Sementara itu, Acosta, yang start dari posisi ke-6, terlihat agresif sejak awal. Ia mencoba menyalip Fabio Quartararo di tikungan pertama, tetapi kehilangan traksi di bagian luar tikungan 1. Pada putaran kedua, motornya tergelincir dan memaksa Acosta masuk gravel dan mengakhiri balapannya lebih awal dari yang diharapkan. Insiden ini menjadi pukulan berat bagi Acosta, yang sebelumnya menunjukkan performa impresif di sesi latihan dan kualifikasi. Crash di tikungan ini tidak hanya menggagalkan peluangnya meraih poin di seri pembuka musim, tetapi juga menggarisbawahi narasi bahwa kepercayaan dirinya yang berlebihan mungkin belum didukung oleh kemampuannya di trek. Di sisi lain, Marquez terus melaju tanpa celah. Pada putaran ketiga, ia telah memperlebar jarak menjadi 1,1 detik atas Alex sebelum akhirnya menutup balapan dengan kemenangan dengan waktu 39 menit 35,5 detik. Alex Marquez finish di posisi kedua, disusul Bagnaia di posisi ketiga. Podium ini tidak hanya menandai kemenangan perdana Marquez bersama Ducati Lenovo Team, tetapi juga menyamai rekor podiumnya dengan legenda MotoGP, Dani Pedrosa. Sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP. Dari perspektif teknis, kemenangan Marquez di Thailand menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap Ducati Desmosedici GP25. Setelah menghabiskan musim 2024 bersama Gresini Racing dengan motor spesifikasi sebelumnya, yaitu GP24. Marquez kini sepenuhnya menikmati paket pabrikan terbaru Ducati. Aerodinamika canggih, distribusi tenaga optimal, dan stabilitas di tikungan cepat sirkuit Chang menjadi kunci dominasinya. Motor ini memberi saya kepercayaan diri untuk tancap gas sejak putaran pertama. Saya bisa mengatur ritme dan tidak perlu mengambil risiko berlebihan, ungkap Marquez setelah balapan.
Data telemetri menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata Marquez di sektor 1 dan 3 yang dipenuhi tikungan secara signifikan lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Ini adalah bukti bahwa insting balapnya yang diasah selama lebih dari 1 dekade di kelas Premier tetap relevan di era MotoGP modern. Sementara itu, Acosta tampak kesulitan menyelaraskan gaya balap agresifnya dengan karakter motor KTM yang lebih liar dibandingkan Ducati. Crash di tikungan 1 kemungkinan dipicu oleh kombinasi overheating ban depan dan masuknya Acosta ke bagian luar trek yang lebih kotor setelah berduel dengan Quartararo. Saya terlalu memaksakan di awal. Itu kesalahan saya, akui Acosta dengan ekspresi kecewa di paddock KTM usai balapan. Kemenangan Marquez bukan sekadar tentang poin atau piala. Ini adalah pernyataan kuat kepada Acosta dan seluruh paddock bahwa ia tetap menjadi pembalap yang harus diperhitungkan. Pernyataan pramusim Acosta yang meragukan kemampuan Marquez kini seperti bumerang. Jatuhnya Acosta di putaran kedua diikuti kemenangan dominan Marquez, menciptakan narasi yang tak terlupakan. Sang legenda telah membungkam kritik dari Acosta di trek dengan cara paling epik. Bagi Acosta, insiden ini bisa menjadi pelajaran berharga. Musim 2024 membuktikan bahwa ia memiliki kecepatan dan bakat luar biasa, tetapi konsistensi dan kontrol emosi masih menjadi area yang perlu diperbaiki oleh dirinya. Crash di Thailand mengingatkan pada musim debut Marquez di MotoGP 2013, di mana ia juga mengalami beberapa kali jatuh sebelum menemukan ritme berkendaranya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Acosta bisa belajar dari kesalahan ini secepat Marquez dulu? Sementara itu, Marquez tampak menikmati momen ini dengan sikap rendah hati yang khas. Saya tidak balapan untuk membuktikan apapun kepada orang lain. Saya hanya ingin menang dan menikmati prosesnya, ujarnya dengan senyum di konferensi pers. Namun, bagi pengamat, sulit untuk tidak melihat kemenangan ini sebagai respons epik terhadap keraguan yang dilontarkan Acosta. Musim 2025 baru saja dimulai, tetapi balapan di Thailand telah menyuguhkan drama, aksi, dan narasi yang akan bergema hingga balapan berikutnya di Argentina. Satu hal yang pasti, Marquez telah menyampaikan pesan kuat, dan Acosta bersama seluruh kru KTM pasti mendengar pesan Marquez dengan jelas. Thailand GP 2025 menjadi ajang benturan antara pengalaman dan ambisi muda. Marc Marquez meraih kemenangan brilian, menyamai rekor podium Dani Pedrosa. Usia hanyalah angka baginya karena ia terus membuktikan kekuatan dari pengalaman. Sementara itu, Pedro Acosta terhempas di putaran kedua, dikalahkan oleh kepercayaan diri yang berlebihan. Ini adalah pelajaran keras tentang konsistensi dan kedewasaan di level MotoGP. Dengan 21 balapan tersisa, Acosta masih punya waktu untuk belajar. Di sisi lain, Marquez harus tetap konsisten bersama Ducati Lenovo Team. Pertarungan internalnya dengan Bagnaia akan menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana pendapat Anda tentang rivalitas ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tetap update dengan semua aksi terbaru MotoGP.